setahun lebih keluarlah putusan dan dinyatakan bahwa logo PSMS Medan adalah heritage miliknya Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang mengikat ini, tidak diperkenankan Sukrewadi menyatakan sebagai miliknya. Sesuai dengan keputusan nomor 1413K garis miring PDT garis SUS garis AKI 2020 diputuskan di sana PSMS lah sekarang ini kita tanggal 22 Februari 2021 baru belum sampai sebulan atau 1 bulan yang lalu lah kita anggap bahwa itu disahkan di mahkamah bahwa itu dikembalikan menjadi yang punya itu adalah masyarakat Sumatera Utara. Jadi masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai PSMS itu dengan logonya. Jadi tidak ada diklaim nama dan logo itu yang dimiliki seseorang gitu. Oleh Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Muda Perdata Dr. Haji Aswandi SA SENHUM ditandatangani. Nah, untuk selanjutnya yang lebih pas dan detail menerangkan soal tergugat dan menggugat, dan kami kemarin dengan Pak Bambang ini selama setahun lebih ini bolak-balik ke Jakarta ke Departemen Hukum dan HAM, kemudian kami juga ke polisi dipanggil diperiksa segala macam di Dirkrimsus segala macam. Ini semua sudah selesai. Artinya yang kami sampaikan ini adalah supaya sponsor atau pihak-pihak lain yang mau membantu PSMS sudah nggak khawatir lagi. Artinya mereka sudah siap gitu. Jadi jangan lagi nanti kami bantu tiba-tiba ada yang komplain, ada yang begini, ada yang begitu kan gitu. Jadi ini sudah full untuk itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Belum saya selesai, Pak Mulya pun sudah sampai. Kan gitu. Jadi ya itulah dia artinya karena waktu beliau juga mepet. Nah, biar beliau di tengah, saya yang atau Pak Bambang yang geser ke sana. Oke. Biar nanti dijelaskan. Ya. Udah, Pak. Ya. Lihat deh. Halo. Mohon maaf kawan-kawan sekalian karena keterbatasan waktu Pak Mulyadi tadi sudah disampaikan karena beliau ada rapat dengar pendapat di DPR dan sudah kita baru mulai mukadimah. Mungkin sebelum ke Pak Bambang sedikit dari Pak Mulyadi dulu memberikan keterangan, selanjutnya ke Pak Bambang masalah teknisnya. Silakan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Pak Bambang sebagai kuasa hukum PSMS, kemudian para awak media yang kami hormati. Hari ini perlu kami sampaikan, saya sebagai manajer PSMS untuk menjelaskan ya, agar tidak terjadi berita kesimpang siuran mungkin yang selama ini sudah sama-sama kita dengar terkait permasalahan logo PSMS, logo dan nama ya. Jadi nanti secara teknis kuasa hukum kita Pak Bambang nanti bisa menjelaskan, tetapi yang jelas bahwa terkait masalah logo dan nama sudah tidak ada persoalan lagi. Sudah milik masyarakat Sumatera Utara dan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Bambang. Dan perlu juga diketahui bahwa selama ini ada yang mengklaim bahwa nama dan logo itu milik seseorang, milik pribadi, dengan
adanya putusan ya dari Mahkamah Agung ya, di mana kasasi orang tersebut ditolak. Artinya secara sah logo dan nama PSMS ini milik publik atau milik masyarakat Sumatera Utara. Ini perlu disampaikan, perlu lagi dipertegas agar tidak terjadi kesimpang siuran dan keraguan mungkin dari sponsor atau dari pihak-pihak terkait yang tentunya nanti bisa memberi donasi atau hal-hal positif maupun sponsor kepada PSMS untuk kemajuan PSMS baik nanti di dalam mengikuti Liga 2 maupun di dalam hal lainnya. Mungkin secara teknis, secara singkat kami persilakan Pak Bambang sekaligus saja nanti menyampaikan kronologis ya terkait permasalahan logo dan nama PSMS. Kami persilakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak King, Pak Mul dan kawan-kawan rekan-rekan media. Dalam hal ini saya akan menyampaikan kronologis kenapa terjadinya pengakuan gitu. Di awal pada tahun 2013 bulan Agustus, seseorang yang mengaku namanya Sukrewadi datang ke Dirjen Haki menyatakan mendaftarkan bahwa dia telah mendaftarkan membuat logo yang kita kenal namanya PSMS Medan gitu. Berangkat dari situ didaftarkanlah logo itu dan dinyatakan dia sebagai pencipta logo itu. Dan dia membuat pernyataan di Dirjen Haki di atas materai bahwa dialah pencipta sesungguhnya. Ini ada bukti sama kita semua. Dia nyatakan sebagai pencipta. Di saat PSMS Medan sudah mulai berkembang dan mulai maju dalam persepak bolaan, datanglah surat ke PSMS Medan yang menyatakan mensomasi bahwa kepengurusan PSMS Medan wajib bayar 6 miliar. Kalau mau pakai logo PSMS yang diklaim sebagai miliknya Sukrewadi dan diciptakan oleh Sukrewadi gitu. Lalu kita berdasarkan kesepakatan kepengurusan PSMS dan melakukan gugatan kepada Sukrewadi. Dimulai pada gugatan tahun 2019. Kita melakukan gugatan, di situ dinyatakan oleh pengadilan putusannya dinyatakan NO bahwa gugatan dia tidak diterima, eksepsi dia pun tidak gugatan kita tidak diterima dan eksepsi dia pun ditolak. Setelah sama-sama NO, kita melakukan upaya hukum lagi. Pada tahun 2019 kita melakukan gugatan dan itu dimenangkan. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa logo PSMS Medan adalah milik PSMS Medan dan dinyatakan Sukrewadi tidak punya etikat baik dalam hal pencipta dan dia dibatalkan ciptaannya oleh putusan Pengadilan Niaga Medan. Karena dia juga kurang puas, dia melakukan pelaporan ke Poldasu bahwa kita menggunakan logo itu. Dipanggillah kita sebagai dalam hal ini sebagai saksi mengarah kepada perbuatan penipuan dan penggelapan tentang logo. Berjalannya waktu, keluar putusan, dinyatakan kita sebagai pemenang, dia keberatan balik. Dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah seperti sampaikan Bang Julius tadi, setelah setahun lebih keluarlah putusan dan dinyatakan bahwa logo PSMS Medan adalah heritage miliknya Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang mengikat ini, tidak diperkenankan Sukrewadi menyatakan sebagai miliknya. Dan kita sebagai kuasa hukum melakukan upaya-upaya hukum. Contoh dengan melaporkan Sukrewadi kembali ke Polda dan kita sudah membuat laporannya. Sekarang lagi berproses, mulai dari tingkat sidik sekarang sudah naik ke penyidikan. Dan kabar terakhir saya dengar dari kawan-kawan Polda udah 2 kali Sukrewadi dipanggil minta keterangan sudah mulai mangkir. Jadi logo PSMS Medan ini adalah heritage-nya dan itu oleh atas kesepakatan para kepengurus dan pimpinan PSMS Medan menyatakan bukan kita punya juga dan dinyatakan sebagai heritage-nya. Maka kemarin dulu saya berangkat ke Jakarta karena ini berproses masalah hukum, saya mengajukan ke Komisi Banding. Dan Komisi Banding Haki menyatakan bahwa itu sudah diterima dan dinyatakan ini harus didaftarkan kembali oleh PSMS Medan sebagai heritage-nya Sumatera Utara. Jadi bukan Medan, khususnya Medan, heritage, simbol gitu.
Jadi kenapa Sukrewadi menyaksikan penciptaan? Karena di dalam pasal 45 tentang Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang dengan sengaja mempergunakan itu akan bayar royalti sama dia. Termasuk PSMS Medan. Harus membayar kalau pakai. Jadi kalau besok di Sedon Teladan orang pakai logo PSMS Medan seperti itu, Sukri bisa panggil polisi suruh tangkap tanpa izin saya pakai baju itu. Tapi alhamdulillah berkat doa kita kawan-kawan di Sumatera di PSMS Medan itu dinyatakan sebagai heritage. Bisa jadi kita bilang semacam cagar, kalau apalah ya bahasanya, warisan. Jadi warisannya Kota Madya Medan. Saya rasa cukup. Kalau ada teman-teman wartawan mau bertanya, oke, silakan ke Pak Mul boleh, ke KP boleh, ke saya boleh. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi sudah tadi penjelasan pembukaan dari saya, kemudian selaku manajer Pak Mulyadi sudah menerangkan, dan kemudian oleh yang pakarnya Pak Bambang Adimayu selaku pengurus PSMS bidang hukum sudah menjelaskan dan sudah berkali-kali ke Jakarta, ke Polda, kemana, semua sudah diperiksa, saksi-saksi ahli sudah diperiksa, dan putusan Mahkamah Agung nomor 1413 bagaimana tadi saya sampaikan sudah kita terima. Jadi mungkin kepada kawan-kawan sekalian tinggal dikembangkan beritanya, dan kalau ada yang mau bertanya silakan satu persatu. Ya, dari Kompas. Ya, tadi sudah dinyatakan sebagai heritage. Nah, kita sendiri PSMS itu bagaimana sifatnya? Apakah tetap diperbolehkan atau ada hal-hal lainnya yang harus dikerjakan lagi ke depan? Secara teknis logo itu tetap kita pergunakan sebagai, karena di dalam putusan itu dinyatakan sebagai milik PSMS Medan gitu. Itu menyatakan heritage itu adalah baik hatinya pimpinan PSMS, nggak mau juga dibilang punya PSMS, heritage warisan Sumatera Utara gitu. Jadi alangkah bahagianya kita juga nggak klaim itu kita punya, tapi heritage-nya Sumatera Utara. Tidak masalah. Tidak masalah. Sepanjang dipergunakan dengan baik dan tidak digunakan sebagai alat meras atau apa kayak seperti yang oleh Sukrewadi itu, kita tidak jadi masalah. Mungkin dijelasin juga tadi kan kita udah cakap soal yang ke dirjen kekayaan intelektual itu gimana? Sekarang kita kemarin dulu ada kira-kira berapa bulan lalu saya ada ngomong sama saya suruh berangkat oleh Pak Mul, karena kita berperkara jadi kita nggak bisa daftar langsung, kita harus ke komisi banding. Di komisi banding kita udah dimenangkan. Jadi kita sekarang mau pengajuan permohonan tentang pendaftaran logo itu kembali gitu. Atas nama PSMS Medan. Berarti tidak apa ya, bukan PT atau gitu, tapi Bukan, sampai PSMS Medan. Iya. Karena itu sudah dibilang oleh pembina kita heritage-nya aja bahwa itu milik masyarakat Sumatera Utara. Itulah, kita tidak mau klaim itu punya kita. karena kapan mau mendaftarkan? Mungkin dalam minggu ini Pak Mul ya. Pak Mul ada luang waktu kita bisa ke sana mendaftar itu kembali, dan atas arahan pembina kemarin dulu saya sudah ngomong, apapun pemerahan PSMS sekarang yang berkaitan dengan pemerahan harus dituntaskan. Jangan ada. Jadi mudah-mudahan insya Allah di menjelang Liga 2 ini kita sudah clear semua urusan. Bersih. Pak, Ya, jadi putusan ini, putusan MA ini sudah bisa dikatakan final. final. Kira-kira masih ada ruang lagi nggak, peluang orang untuk menggugat kembali masalah? Kalau itu karena kita mengadut ajas hukum, silahkan aja. Tapi sepanjang ini putusan sudah ingkrah, kita tak boleh menggunakan itu. Ya mana tahu dunia terbalik kan, dinyatakan memang ada saksi yang menyatakan bahwa Sukrewadi pemilik. Karena logika hukumnya seperti ini. Seorang yang lahir tahun 1967 menyatakan di hakim dialah pencipta. Makanya kemarin dulu waktu kita panggil Nobon Tumsila sebagai saksi, saya tahun 53 di Rusia udah pakai logo ini gitu. Di situ logika hukumnya berkata. Jadi kalau dia mau mau PK atau gimana, silakan. Cuman ini udah ketetapan bahwa ini heritage-nya Sumatera Utara, bukan cipta Sukrewadi. Karena kita sendiri pun nggak tahu siapa penciptanya itu. Kita belum lahir gitu. Tapi dia tidak bisa seperti yang menggunakan pasal 45 Undang-Undang tentang hak itu untuk mengambil royalti lagi kepada pihak manapun. Karena ada beberapa sponsor itu digugat sama dia, harus membayar. Dengan adanya ini mudah-mudahan kawan-kawan media memsebarluaskan, boleh. Siapapun boleh bergabung PSMS, boleh memberi sumbangan moral atau material, kita terima.
sebaik masukan apapun untuk perkembangan kemajuan sepak bola PSMS Medan. Artinya Pak, ini kan udah clear. Sudah. Tidak boleh lagi mengatasnamakan pribadi atau kelompok. Tidak boleh. Milik dia. Kalau ada yang seperti itu bisa Kita buka kembali. Karena di dalam putusan Mahkamah pembatalan cipta bunyinya, pembatalan cipta. Saya sudah fotokopi, kawan-kawan boleh baca, menolak keseluruhan dan membatalkan pencatatan cipta. Jadi dia sudah tidak bisa mengaku sebagai pencipta. Jadi dia dikategorikan perbuatan tidak punya etikat baik. Dalam putusan itu disebutkan juga tidak punya etikat baik. Karena apa? Dia mengambil keuntungan. Nah, kalau dulu dia melaporkan PSMS Medan, sekarang PSMS sudah melaporkan dia. Dan sekarang sudah berjalan, dari mulai sidik sudah ke penyidikan. Ada berapa orang kawan-kawan yang memberi keterangan, termasuk King, saya tuh udah bolak-balik ke Polda gitu. Jadi tunggulah kawan kepolisian apa nanti dia menerapkan pasal apa dia yang cocok untuk Sukrewadi, ditambah dengan putusan Mahkamah Agung ini gitu. Kalau pasal apa yang kita apa itu? Apa? Kepada terlapor, apa yang dilapor? Terkait apa yang pasalnya? Pasalnya saya lapor juga dulu masih pasal tentang keterangan palsu. Ya, keterangan palsu. Nanti mungkin pasal 263, 266 mungkin ada kena ada korban-korban jadi ke junto ke perbuatan penipuan penggelapannya lagi gitu. Jadi dia memujuk seorang dengan rangkaian kata-kata bohong, menyatakan ini punya aku, kau serahkan duit. Jadi silakan, nanti mungkin saksi melaporkan dia sebagai perbuatan penipuan dan penggelapan. Tapi kita pada dasarnya pada pasal 263, 266 melaporkan dia. Terserah nanti pihak penyidik di mana, kita nggak campurin rananya. Tapi kita sudah melaporkan ini di Poldasu dengan nomor laporan STPL 858P/2020 Sumut SPKT dan sudah naik ke Dirkrimum kayaknya yang menanganinya. Kalau dulu kita dilapor ke Dirkrimsus, sekarang ke Dirkrimum. Dan laporan di Krimum kita mengajukan proses SP3 saat ini atas laporan dia. Oke. Pak, ini kan sebagai heritage ya. Artinya ada ini enggak? Jadi wewenang pemerintah daerah. Oh, tidak ada, murni pemerintah daerah tidak mencampuri ini. Maksudnya nanti bisa terjadi suatu hal heritage ini kan ya artinya jadi warisan daerah berarti kan Ya. ada pemerintah yang Enggak, tidak. Saya tentang teknisnya pemerintahan menguasai enggak, tapi dinyatakan itu sebagai inilah apa saya bilangnya? Inilah simbolnya Sumatera Utara, inilah simbolnya Medan gitu. Warisan Sumatera Utara. Itu saya nggak tahu apa nanti di belakangan hari, tapi yang jelas kalau sudah heritage sama kayak Istana Maimun kan nggak ada boleh ngaku tuh punya keluarga sultan, tetap jadi cagar budaya kan. Saya mengatakan jadi cagar, jadi benda yang dilindungi gitu loh. Tentang gambarnya, gambar ini adalah gambar yang miliknya masyarakat Sumatera Utara. Nah, tentang nanti pemerintah daerah saya rasa tidak ada kewenangan juga. Tapi kalau pemerintah daerah menggugat menjadi punya, saya walau-alam. Mungkin saya pun maju kalau gugat class action dinyatakan milik Pemprov-Su, saya marah, atau miliknya Pemko Medan. Tapi kalau punya PSMS saya terima kasih. Oke. Saya nyatakan punya PSMS. Jangan kait-kaitkan lah mentang-mentang bos tuh orang PSMS, enggak, saya rasa enggak segitu dah pemikiran pimpinan kita. Malah dia kalau kemarin instruksikannya itu jadi milik Pemprov-Su bisa, tapi dia dengan ikhlas menyatakan ini heritage-nya bang katanya. Lu inilah identiknya bolanya Medan gitu. Jadi istilah-istilah yang Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu Pak Mul juga mau ke DPR lagi, ada rapat, masih ada kesempatan terakhir yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Mungkin ke manajemen aja, Hah? ke manajemen dengan keluarnya putusan ini, Ya. bagaimana perasaan manajemen dengan ini plong nggak? Sekarang perasaan manajemen sudah plong. Dan mudah-mudahan kita 2021 ini benar-benar tidak lagi berpikir masalah non teknis hal-hal seperti ini. Jadi kita fokus kepada pelatih, pemain, dan tentu fokus kepada prestasi PSMS untuk mengangkat ke Liga 1. Inilah dengan adanya ini. Berarti Pak Mul dengan ini artinya bisa lampu hijau juga bagi PSMS ya untuk menggait semua sponsor yang Iya. Jadi siapa saja sekarang ini tidak perlu takut
ya untuk mendukung PSMS termasuk sponsor, dan ini menjadi satu angin segar bagi PSMS, bagi masyarakat Sumatera Utara, dan kami berharap ya kawan-kawan media juga mendukung agar ya siapa saja bisa ya mendukung PSMS, baik itu melalui tulisan-tulisan maupun kalau ada dana silakan hadir di sini, sama-sama kita membesarkan PSMS kita. Jadi tidak ada lagi kita di dalam saling katakanlah mengecilkan PSMS itu sendiri. Jadi keluarnya putusan Mahkamah Agung ini menjadi satu gairah dan katakanlah PSMS kembali ke titanya lah ini.